Asa itu kayu pendek. Nah, Nabi di akhir hayat yang ketiga khutbah mulai menggunakan asa dalam beberapa riwayat, kayu pendek. Nah, kalau dipakai panjang itu namanya bukan tongkat, itu namanya balok. Bukan tongkat. Sepakat seluruh mazhab itu tidak dianjurkan. Assalamualaikum sahabat Sapa. Sudah menjadi ciri utama dakwah kalangan Salafi Wahabi dengan cara menghujat dan mendeskreditkan pandangan serta pemahaman kelompok lain yang tidak sependapat dan selaras dengan paham atau perilaku mereka. Sehingga di mata mereka, di luar kelompok mereka, seakan semuanya adalah neraka. Persoalan apapun yang menjadi amalia Ahlus Sunnah wal Jamaah, terkhususnya warga Nahdien, menjadi objek hujatan tak bermutu mereka. Salah satu di antaranya hujatan seorang Ustadz Salafi Wahabi yang katanya bernama Farhan Abu Furaihan terkait anjuran sunnah memegang tongkat ketika khutbah Jum'ah. Ia menyebutkan, amalan yang menjadi ciri khas warga Nahdien ini salah, tak sesuai sunnah. Ironis dan mirisnya, ia tidak hanya menyalahkan dan membid'ahkan tongkat yang biasa dipakai khotib ketika Jumatan bagi kalangan warga Nahdien, tetapi ia pun menganalogikan tongkat tersebut seperti halnya tongkat yang dipakai seorang Paulus ketika ceramah untuk memukul umat Nasrani yang tidak khusyuk mendengar ceramahnya. Hukum pakai tongkat hari Jumat itu apa? Sunnah, mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Yang mau pakai silakan. Padahal sebagaimana kita lihat bersama, khatib memegang tongkat saat menyampaikan khutbah merupakan amalan sunnah dan khas pada Jumatan bagi warga Nahdlatul Ulama atau Nahdien. Namun menurut paham kelompok Salafi Wahabi, bid'ah tidak pernah dicontohkan Nabi dan tidak boleh dilakukan. Mayoritas ulama fikih berpendapat bahwa memegang tongkat dengan tangan kiri saat menyampaikan khutbah hukumnya sunnah. Imam Syafi'i menjelaskan dalam kitab Al-Umnya, qala Syafi'i rahimahullahu ta'ala, balaghana anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza khataba i'tamada ala 'asa wa qad qila khataba mu'tamidan ala unzatin wa ala qausin wa kullu dhalika i'timadan. Imam Syafi'i berkata, telah sampai kepada kami bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, beliau berpegangan pada tongkat. Ada yang mengatakan beliau berkhutbah dengan memegang tongkat pendek dan anak panah. Semua benda-benda itu dijadikan pegangan. Dalam riwayat lain, Imam Syafi'i juga meriwayatkan hal senada dalam kitab Al-Um. Akhbarana Ar-Rabi'u qala akhbarana Asy-Syafi'i qala akhbarana Ibrahim an Laitsin an Atha'in anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza khataba ya'tamidu ala unzatihi i'timadan. Ar-Rabi' mengabarkan dari Imam Syafi'i dari Ibrahim, dari Lais, dari Atha, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika berkhutbah memegang tongkat pendek untuk dijadikan pegangan. Hadis lain juga telah menjelaskan dengan terang terkait hal ini, sebagaimana yang termaktub dalam kitab Sunan Abi Dawud an Syu'aib bin Zuraikin At-Ta'ifi qala syahidna fiha al-jum'ata ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqama mutawakki'an ala 'asa aw qausin. Dari Syu'aib bin Zuraik At-Ta'ifi, beliau berkata, kami menghadiri salat Jumat pada suatu tempat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau berdiri berpegangan pada sebuah tongkat atau busur. As-San'ani dalam kitab Subulus Salam mengomentari hadis ini dengan tegas.
bahwa hadis ini menjelaskan tentang sunnahnya khatib memegang pedang atau semacamnya pada waktu menyampaikan khutbahnya. Imam Al-Ghazali dalam karya fenomenalnya, yaitu kitab Ihya, beliau berkata, "Fa'idha faragul mu'adzinu qama mukbilan 'alan nasi biwajhihi la yaltafitu yaminan wala shimalan wa yushghilu yadayhi biqa'imis sayfi awil 'unzati wal mimbari kay la ya'batha bihima aw yad'u ihdahuma 'alal akhar." Apabila muadzin telah selesai azan, maka khatib berdiri menghadap jamaah dengan wajahnya, tidak boleh menoleh ke kanan dan ke kiri, dan kedua tangannya memegang pedang yang ditegakkan atau tongkat pendek, serta tangan yang satunya memegang mimbar, supaya tidak mempermainkan kedua tangannya, atau dia menyatukan tangan yang satu dengan tangan yang lain. Dalam kitab Subulus Salam telah diterangkan bahwa hikmah dianjurkannya memegang tongkat adalah untuk mengikat hati, agar lebih konsentrasi dan agar tidak mempermainkan tangannya. Kesimpulan yang dapat kita pahami adalah, bagi seorang khatib disunnahkan memegang tongkat saat berkhutbah. Tujuannya, selain mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga agar khatib lebih konsentrasi khusyuk dalam menyampaikan khutbah. Berpegangan pada tongkat saat khutbah bukanlah perkara bid'ah. Ibnul Qayyim menyatakan 3 sahabat Nabi, yakni Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan, setiap kali berkhutbah kerap kali membawa tongkat yang biasa Nabi bawa saat berkhutbah. Jadi perlu dicatat juga bahwa dalam hal ini yang dibuat pegangan oleh Nabi tidak hanya tongkat, melainkan juga busur. Sehingga yang perlu ditekankan adalah hikmah dari disunnahkannya seorang khatib memegang tongkat ketika berkhutbah.